Rockstar itu belum album sih sebetulnya. Sebetulnya kalau digabung bisa, tapi cuman ya mini mungkin. Kita punya 6 lagu yang kita bikin klip yang agak istilahnya agak benar-benar klip ini juga. Itu hal yang unik mungkin nih, nama sejarah nama. Jadi karena kita ditanyain dan harus cetak mungkin media promo ya, akhirnya dengan spontan Rockstar aja, rock yang main di Star Queen gitu. Akhirnya ya kita mau ganti nama juga, enggak, ya udahlah itu aja gitu. Pada tahun 91 atau 92 dan bahkan sebelumnya saya itu mengenal musik rock mungkin sekitar tahun sebelum 90 ya, mendengarkan referensi, mendengarkan apa lagu-lagu, tapi itu masih susah. Jadi beli kaset aja mahalnya setengah mati. Jadi itu termasuk barang mewah. Kalau zaman dahulu itu kaset termasuk barang mewah. Terus dengan beriringnya waktu banyak referensi masuk ke Indonesia mungkin untuk lagu-lagu terutama dari barat ya, untuk lagu-lagu rock itu belajar dari ini. Pengalaman yang paling lucu, beli kaset satu tapi kita rekam ulang-ulang jadi untuk belajar. Jadi kasetnya yang asli itu kita simpen karena kita sayang banget, karena susah banget untuk dapatnya. Terus dari cara belajar pun dulu nggak kayak sekarang ya, mungkin banyak video tutorial ataupun banyak referensi yang lebih canggih ya. Lalu dulu kita hanya iring mendengarkan, jadi mendengarkan terus ngolah, oh pakai feelingnya ini, pakai, bahkan kadang setelah beberapa tahun ternyata caranya salah, kita salah teknik, tapi saat itu memang kita persis membawakannya, tapi salah di tangan ataupun penjarian saja. Tapi sebetulnya itu termasuk lumayan lah istilah untuk ukuran saat itu. Terus dengan saya masih ingat itu era musik rock mulai merajai ya tahun-tahun 91, 92, terus sampai mungkin era tahun 2000 dengan munculnya terakhir itu dengan aliran hip metal ya. Itu Limp Bizkit, Korn, Deftones itu kan saling berkaitan. Tapi kalau saya sendiri mengalami dari zaman saya belajar musik hard rock. Waktu dulu dari mungkin saya harus belajar lagu zaman dulu The Purple, Led Zeppelin itu untuk menambah basic. Terus kedua, saya belajar musik blues. Jadi musik blues itu basicnya ternyata. Saya menyadari itu setelah beberapa tahun menekuni musik rock, ternyata awalnya memang dari blues. Ya, terus untuk kelanjutannya dari tahun 92 sampai tahun 2000 itu ternyata memang berkembang. Jadi rock itu, musik rock itu berkembang. Jadi berkembangnya dari sound mungkin sound gitar, terus warna vokal, terus cara mungkin bermain drumnya itu semakin berkembang. Ya sampai istilahnya tahun 2000-an ke sini lah.
Sekarang sudah banyak teknologi Om ya. Ya, sekarang Aplikasi-aplikasi. ya pakai aplikasi. Band pertama kali namanya Zodiac kalau nggak salah. Itu tahun 91. Ya, itu kita alirannya ya sekitar Era itu waktu itu thrash metal dong. bukan speed, masih speed. Judas Priest, Judas Priest, Halloween. Jadi terus Power Mat itu lagu-lagu speed. Jadi belum thrash belum begitu booming di sini. Indonesia Ya, boomingnya sekitar 93. Ya, itu mulai booming. Jadi dulu saya punya band harus bawain, memang saat itu trennya itu, jadi bawain speed metal gitu. Jadi anak muda di era itu ya. Nah, anak muda di era itu dan harus gondrong. Iyalah, kalau dulu kan rambutnya sepinggang. Celana harus ketat. Zaman dulu. Ngalami ya sepinggang. Sempat ngalami. Jadi saya pernah gondrong itu 4 kali mungkin atau 5 kali lah, 4 kali sampai 5 kali lah. Enggak ingat saya. Seperti usai, namun tak kunjung selesai. Ku nanti senja dan malam yang membuatku cepat terlelap. Lewat tatap dan senyummu membalut singkat rinduku. Kekasih yang tak bertemu, bagai mencipta lagu yang tak ternyanyikan. Wahai pagi, jangan cepat singgah. Ku ingin kau di alam mimpiku. Tepat suara dan jalan asara, nyata hingga menembus jiwa. Setelah Zodiac itu saya jadi session player. Jadi jarang punya band. Jadi ada orang bikin band, teman bikin band. Oh, ini nggak ada playernya ini. Ya, saya sering. Sampai tahun 94 saya direkrut sama teman Mas Frankie Sally untuk bikin band namanya Kidney Cove. Kidney Cove itu bawain masih hard rock, masih cover-cover lagu-lagu Whitesnake, gitu apa. Terus mulai tahun 96 kita berubah aliran alternatif. Jadi era grunge masuk, tapi pelan-pelan. Jadi ternyata dari 93, 94 itu sudah masuk era grunge, tapi belum booming. 96 ke atas baru grunge booming. Jadi saya sempat bawain Nirvana, Pearl Jam, ataupun yang terakhir itu band alternatif saya itu bawakan lagu Red Hot Chili Pepper, Fight No More. Itu sampai ya. Wah, terkenal banget lagu Ya. Ternyata dari kayak musisi seangkatan Om Enggar mengalami transformasi genre musik ya Om ya. Ya. Dan itu mulai berjalannya waktu Ya. dan mengikuti tren sampai sekarang. Ya. Nah, kalau di Kota Semarang sendiri teman-teman apa sebutannya? Komunitasnya mungkin yang suka sama rock atau apa, perjalanannya musik-musik khususnya bergenre hard ini. Kalau di Semarang sendiri sebetulnya ada beberapa komunitas. Ada komunitas wadah warga rock Semarang atau WRS. Terus yang sebelumnya ada SCORE, Semarang Community of Rock. Terus ada juga Semarang Blues. Itu mereka sebetulnya satu circle, ya, dan saling ngisi. Jadi ini ada mungkin festival blues ataupun ada pagelaran blues, konser blues, anak-anak rock ini juga. Ini sebaliknya, nanti ada konser rock ataupun ini teman-teman juga dukung. Dan mungkin satu lagi, komunitas alternatif itu yang dari tahun 96 ada namanya Peniti.
peneliti. Ya. Ada kompilasinya. Ya, dan itu komandannya Mas Wayang. Oke. Nah, itu kompilasi peneliti itu alternatif pertama di sini, Semarang. Jadi Musik alternatif ya. Jadi nggak cuman cover lagu, mereka bikin karya, kita rekaman saat itu nggak bisa di Semarang, kita di Blaze Studio di Jogja. Oh, Semarang pada saat itu studio rekaman susah ya Om ya? Susah, dan Mas Hakim yang nganter sana sampai Mas Hakim bilang, suatu saat saya harus bikin studio untuk teman-teman, dan terlaksana. Ya, Strato ya. Ya. Makanya. Ya. Nah, di proses perjalanannya Om Enggar sendiri, Om Enggar mainnya bass ya Om ya? Bass. Loh, Ya. susah loh ngulik Ya. ritmenya. Kalau gitar kan leadnya kan kedengeran tuh ya. Ya. Kalau bass sendiri belajarnya Bass itu jadi gini, bass itu nggak begitu terlihat, iya. tapi vital juga karena harus kasih nada bass drum. Harus istilahnya orang harus nyatu ngeblend sama drum. Kalau pemain bass nggak nyatu sama pemain drum, ya jadinya amburadul. Itu harus. Jadi memang smooth tapi penting. Saya dulu belajar ya tadinya cuman bass. Tapi Ngikutin gitar. iya, tapi ternyata memang ya, harus apal ketukan, harus apal nada, harus apal lagu dari awal sampai akhir. Itu sama kayak fungsinya drum. Kalau untuk gitar mungkin keyboard ada beberapa part yang dia cuman ngisi, Ya. terus mungkin bisa lepas ataupun cuman rhythm section. Tapi kalau bass drum sebetulnya fungsinya sama-sama mengisi, tapi ini lebih ke pondasi drum sama bass ini. Nah, itu. Kalau Om Enggar sekarang sendiri aktifnya di band Rockstar ya Om ya? Ya, Rockstar dan beberapa band session player lah. Oh, masih ikut session? Masih, Ya. walaupun dengan anak saya, tapi Iya. Putranya Om Enggar sendiri juga ya. itu gimana? Diarahin apa suka sendiri atau? Suka sendiri karena ngikutin saya beberapa kali jadi juri, dia merasa kok pantarannya bermain musik. Mungkin seusianya nggak ada deh yang main-main musik. Terus akhirnya kepengen sendiri, dan saya tidak pernah menekan atau mengarahkan, cuman kasih kisi-kisi. Kasih kisi-kisi, oh ini kamu belajar ini harus ini. Jadi saya tidak pernah. Rules-rulesnya. Ya. Dan dia belajar sendiri, dan itu benar-benar kesadaran dan benar-benar suka gitu. Bagaimana ini dua yang mencinta saling menyiksa, bagai matahari yang panasnya seirama memaksa menahan patah seperti kita kehilangan rasa. Seperti apa kita, ku sudah tak peduli. If you wanna say goodbye, ku tak akan frustasi, Ya. ku tak akan membenci. If you Kalau saya ingat itu tahun 92 ya. 92 itu saat itu Power Slip. Power Slip itu saat itu masih cover lagu-lagu JNR, Iron Maiden. Saya sempat lihat dan sering satu panggung. Terus ini memang istilahnya sudah untuk zaman itu sudah mateng. Jadi udah punya materi lagu dan akhirnya bisa keluar album major label. Kemudian tahun-tahun segitu disusul berikutnya ada Cleopatra Band, terus berikutnya ada lagi mungkin kita juga nggak ingat ya siapa lagi solois untuk Semarang, ada Mas Rofi Edgar, itu satu lagu hit juga, mungkin di YouTube ada ataupun apa mungkin referensinya. Ya, kita ini yang generasi sekarang tahunya ya dari YouTube. Ya. Oh, ini band Semarang. Ya, ternyata. itu banyak banyak. komen-komen Ya. orang-orang. Dan ini dulu Ya, rumahnya ya. kan dulu masih di rumahnya Sampangan. Ya. Termasuk drummer Dewa 19 Mas Agung itu kan satu circle juga, Ya. dan yang sampai saat ini masih eksis juga. Mungkin siapa tahu Mas Agung mungkin bisa punya istilahnya link atau network yang untuk teman-teman di Semarang ataupun mungkin Jawa Tengah, Semarang khususnya mungkin bisa istilahnya sharing ataupun ya. secangkir kopi di pagi ini, sambut hari yang indah.
systems are offline. Number one for today's hits and all-time favorites. Dalam hasratku, lakukan senandung rindu terperi. Dan kini kau sebabkan anganku yang tak bertepi. Sejujurnya hatiku kini komunitas. Ya, kita tetap mungkin edukasi tapi pelan, tidak bisa masuk langsung. Ya, Kesejahteraan itu kayak gimana kalau kata-kata umum? ya umum, itu umum, tapi nanti suatu saat ada eranya. Ya, dan era mungkin ganti generasi juga udah ganti lain lagi. Tapi untuk saat ini memang kita nggak mungkin mereka hit saat ini. Memang lagi Iya, apa-apa itu udah biasa kita ngalami dari tahun 90-an mungkin. ganti ya. Iya, ganti Karena ya. di tahun 2006 mungkin musisi rock agak terpinggirkan sama genre Melayu. Nah, gitu, betul, Melayu Mungkin terus. itunya hampir sama ya kondisinya. Ya, kondisinya sama. Tapi untuk kita sendiri komunitas rock ini memang karena suka, terus masuknya sudah termasuk kalau dibilang budayawan. Jadi karena musik sudah lama kan. Iya. Jadi oke, berarti resikonya kita jadi komunitas kayak gini, ya nggak bisa berharap untuk industri harus istilahnya mungkin support ke kita. Kita sendiri yang support ke Industri kita industri sendiri, Pak. sendiri. Dan mungkin edukasi untuk mungkin yang Ya. belum tahu anak-anak sekarang, kita sering mengadakan ya mungkin kayak klinik musik, coaching klinik ataupun Ini konser. gig-gig yang mungkin istilahnya komunitas tapi kita juga senggol ataupun mungkin kita sharing ke teman-teman. Kalau dari komunitas ini kira-kira Semarang itu masih punya background lagi? Masih punya. Dan Selain banyak Omengger loh ya masih ada. Ya, dan aktif. Jadi kalau skala besar ya, mungkin karena situasi juga kita rencanakan mungkin dengan dibantu beberapa artis rock nasional. Mungkin harapan saya untuk kedepannya musik rock ini mungkin bisa ini ya, mungkin kolaborasi juga dengan era-era musik sekarang, tapi masih tetap punya istilahnya apresiasi yang tinggi. Jadi think I love you a little bit more. The way that you kiss me, you know I'm all yours. I'll take you back
Semarang, udah pada tahu belum kalau di Kota Semarang ada wisata kebun dengan konsep edukasi atau yang biasa kita sebut dengan EduPark. Ekaview Agro EduPark dibuka gratis untuk umum dan buka setiap hari pukul 9 pagi sampai 10 malam. Di sini banyak jenis pohon buah yang ditanam loh. Selain petik buah dan keliling kebun, di sini juga ada embung karanggeneng, yaitu kolam pemancingan untuk dewasa dan anak-anak yang berisi berbagai jenis ikan tawar. Selain itu, Ekaview Agro EduPark juga menyediakan tempat untuk camping atau sekedar nobar bersama teman maupun komunitas. EduPark yang satu ini memang cocok untuk semua umur ya. Tunggu apa lagi? Siapkan jadwalmu sekarang untuk berlibur di Ekaview Agro EduPark Kota Semarang. Malam-malam di Kota Semarang, enaknya jajan apa ya? Tahu pong boleh juga nih. Campuran tahu kopong gurih yang disajikan bersama lontong, telur, dan disiram kuah kecap bawang petis yang manis pedas ini bikin mulut gak bisa berhenti ngunyah. Kuliner khas Semarang ini terpengaruh dari kuliner Tiongkok dan sudah mulai dikenal sejak tahun 1930-an. Salah satu kedainya bisa ditemuin di Jalan Depok. Udah kenyang sama yang gurih, saatnya cari yang manis-manis. Es congli pas banget nih. Es congli itu es puter legendaris dari Kota Semarang yang ada di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Semarang Tengah. Dessert dingin ini berbahan santan dengan tekstur agak kasar yang memiliki sensasi rasa manis dan semburat agak asin. Varian rasanya banyak, ada coklat, alpukat, durian, kelapa, dan lain-lain. Disajikan bareng sama topping sagu mutiara, kelapa, roti, dan macam lainnya. Udah ngiler belum? Yuk kuliner ke Kota Semarang. Kalau dari Om Enggar sendiri, kira-kira Semarang itu masih punya band rock nggak sih Om? Masih punya. Selain bandnya Om Enggar ya? Ya, masih ada. Masih ada. Ya, Nah, dan aktif. Dan sekarang kan di Jawa Tengah sendiri, Jawa Tengah itu ada komunitas klasik rock. Oh ada. Ya, Jawa jadi Tengah. Jawa Tengah sama Jogja. Jadi ada dua, CRJD dan lintas komunitas rock Jawa Tengah. Itu mereka aktif. Jadi gantian mengadakan di Purworejo, mengadakan di Solo, mengadakan di Jogja. Oh lintas kota. Iya, lintas kota. Lintas kota kabupaten. Ya, dan itu dalam 1 tahun itu bisa 8 kali event. 1 tahun. Iya, 8 kali event. Ada juga nanti bisa kalau mungkin teman-teman cari referensinya, Facebooknya ada Klasik Rock Jawa Tengah, Oh. CRJD. Rencana kalau event besar enggak sih, tapi belum. Tapi event yang kita mau bikin ini event yang benar-benar ada greget dan mungkin ini ya bisa kasih referensi ke generasi muda juga. Jadi kalau skala besar enggak, mungkin karena situasi juga kita rencanakan mungkin dengan dibantu beberapa artis rock nasional. Jadi mungkin nanti ya. Contoh dengan Mas Dodika Tamsiel Pamas, dengan Mas Roy Cikunia, Rex Bumerang, Mas Yoyo Kudu, ataupun Dave, penyanyi Dave
vokalis Jet Layer dulu. Ya, dan ini kebetulan geliat musik rock ini tahun 2023 kemarin karena ada event beberapa kali, jadi dari Solo pun sekarang juga sudah aktif, Jogja juga pasti aktif, Magelang terutama banyak rocker juga di sana. Ya, ya itu kolaborasi juga dengan teman-teman Semarang. Berarti Semarang itu seluruh Jawa Tengah kenal semua ya? Ya, yang terkoneksi ya? Ya, yang dulunya ngidolain, wah aku ngidolain Mas Hedi, aku ngidolain Mas Dodi, sampai bisa satu panggung. Dan saya kira pemerintah Semarang juga masih peduli dengan apresiasi kayak band-band yang dari Semarang asli. Jadi untuk Power Slave itu sudah beberapa kali dari zaman tahun 2014-15 itu kan sering untuk di Semarang ya. Sambut hari yang indah, ku ingat kala teriknya mentari saat kita bicara. Sekarang sudah punya berapa album Rockstar? Rockstar itu belum album sih sebetulnya. Sebetulnya kalau digabung bisa, tapi cuman Single-single ya? ya mini mungkin. Kita punya 6 lagu yang kita bikin klip yang agak istilahnya agak bener-bener klip. Ini 2 yang dibikin Kominfo ya. Kita sempat bantu Ya. Rockstar yang syutingnya di Nah, Parkir. untuk yang 2 lagi mungkin bukan ya belum layak sih kayak katakan klip, tapi sudah recording. Saat itu recordingnya di Bogor yang 2. Ya. Terus yang 2 ini kita bikin di Semarang. Masih manggung gitu Rockstar? Masih, alhamdulillah masih. Jadi walaupun nggak harus di kota Semarang sendiri, kita Rockstar itu terkenalnya di luar-luar ya, kota loh. kita main di pinggir, ya. Main di mungkin Pantura Barat atau Pantura Timur, terus Blora, terus Cepu, ya Boyolali. Tak bertemu, bagai mencipta lagu yang tak Dan mungkin band rock pertama yang bisa tembus ke klub ya, kalau sekarang sebutan outlet ya, kalau dulu klub ya, itu ya Rockstar. Sebelumnya belum ada band masih minta all round. Jadi ya untuk manajemen outlet itu mintanya all round, tapi kita bertahan di genre rock. Kalau nggak mau ya udah nggak apa-apa, kita juga istilahnya cuma hobi, senang-senang ataupun apa. Ternyata ada, biasanya beberapa titik ini ada yang istilahnya mau terima kita, dan akhirnya bener nyebut nggak apa-apa ya, kita main di Star Queen, pertama kali main Star. Nah itu awalnya nama Rockstar. Jadi saat saya sign kontrak sama Singgi dengan Star Queen, ditanya bandnya namanya apa, dan dengan spontan Rockstar, rock yang main di Star Queen maksudnya. Oh, Gitu. Itu ada sejarahnya. misteri ya. Akhirnya jangan cepat singgah, ku ingin kau di Itu hal yang unik mungkin di nama, sejarah nama. Jadi karena kita ditanyain dan harus cetak mungkin media promo ya, akhirnya dengan spontan Rockstar aja, rock yang main di Star Queen gitu. Ya, ya. Akhirnya ya udah, kita mau ganti nama juga enggak, ya udahlah itu aja gitu. Jadi dari awal Star Queen sampai akhirnya ya biasa kalau orang Jawa bilang getuk tular. Kita main di Ciputra 2 tahun di Tios namanya dulu, baru direkrut. Ya, ya, dan kita main di Epasa itu dari 2008 sampai 2014. Ya, itu bosan nggak bosan, harus main. nguliknya lagu-lagu rock. Dan itu ini
tematik. Jadi suatu saat Mr. Big Night cover ya, suatu saat Metallica Night, suatu saat Purple Night, Queen Night. Jadi ada beberapa Kalau saya tribute. datang pas waktu itu. Nah itu, terus bahkan kita main untuk lagu yang mungkin genrenya agak alternatif ya. Ini rock set night. Itu musik yang enak didengar tapi susah dimainkan dan susah diulik. Untuk rock set, The Police gitu. Oh Ya, iya, ya, Pak itu bapak Ya. Police, Ya. Offside, Pink Floyd. Pink Floyd, Ya, ya. enak didengar Ya. tapi susah Ya, dimainkan. betul. Nah, mungkin harapan saya untuk kedepannya musik rock ini mungkin bisa ini ya, mungkin kolaborasi juga dengan era-era musik sekarang, tapi masih tetap punya istilahnya apresiasi yang tinggi. Jadi terutama untuk yang mungkin terlalu asing mendengarkan musik rock gitu kan, mungkin dengan berubahnya zaman apa ini, belajar musik itu memang benar-benar istilahnya dari hati ataupun cara membawakannya benar-benar ini ya, benar-benar perfect. Jadi benar-benar perfect itu memang kita harus jadi nggak semua kebiau ya musik kok harus begini-gini enggak, tapi memang awalan yang baik dari mungkin main tempo, main apa ya, distorsi, main apa itu yang bisa bikin kita main rapi dan timbul apresiasi. Mungkin harapan saya juga semoga tetap ada walaupun hanya minoritas, tapi tetap minoritas tapi tetap berkarya. Tapi komunikasinya kuat. Ya, kita hanya mengandalkan komunitas musik rock ya. Mungkin ya dengan tambah tahun, tambah apa, semoga ya ininya banyak juga audiensnya.